Pernah nggak sih kamu punya niat besar, tapi ujung-ujungnya malah nggak jalan? Mungkin kamu bilang, mulai besok aku mau olahraga, atau aku mau baca buku tiap hari, atau janji ke diri sendiri, aku mau kurangi main HP. Tapi kenyataannya, besoknya kita sibuk, lupa, atau malah nunda lagi dan lagi. Nah, ini dia rahasianya. James Clear dalam bukunya Atomic Habits bilang, kalau kamu ingin membangun kebiasaan baru, buatlah semudah mungkin untuk memulainya. Kenapa? Karena rahasia sukses itu bukan pada seberapa besar kekuatan tekad kita, tapi pada seberapa mudah tindakan itu untuk dilakukan. Sekarang kita masuk ke inti dari hukum ketiga, jadikan mudah. Otak manusia itu pada dasarnya dirancang untuk memilih jalan yang paling mudah, yang paling sedikit memakan energi. Kalau sesuatu terasa rumit, otak kita secara otomatis akan bilang, nanti aja deh. Ini adalah mekanisme bertahan hidup alami. Jadi, kalau kamu mau mengubah hidupmu, jangan mulai dari hal yang besar dan menakutkan. Mulailah dari hal yang sangat mudah dan bisa kamu lakukan sekarang juga. Ada kutipan keren dari James Clear. Kamu tidak akan naik ke level tujuanmu, kamu akan jatuh ke level sistemmu. Artinya, hasil besar itu lahir dari sistem kecil yang kamu lakukan terus-menerus. Ini bukan pertarungan soal siapa yang paling niat atau paling semangat di awal, tapi soal siapa yang paling konsisten melakukan hal-hal kecil itu tanpa henti, hari demi hari. Nah, salah satu konsep terbaik dari buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear bilang, ketika kamu memulai kebiasaan baru, seharusnya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk melakukannya. Gimana maksudnya? Misalnya, tujuanmu membaca buku setiap hari terdengar berat. Ubah jadi buka buku dan baca 1 halaman. Cuma butuh 1 menit, kan? Tujuanmu mulai olahraga. Ubah jadi pakai sepatu olahraga. Atau mau mulai menulis. Ubah jadi tulis 1 kalimat saja. Kenapa ini ampuh? Karena kunci utama membangun kebiasaan bukan melakukan banyak, tapi memulai. Setelah kamu berhasil memulai langkah pertama yang super kecil itu, otakmu cenderung ingin melanjutkan. Kadang-kadang kita itu nggak butuh motivasi besar yang menggebu-gebu. Kita hanya butuh memulai langkah kecil pertama. Seringkali, kita gagal karena ingin langsung sempurna. Kita berpikir, kalau belum bisa olahraga 1 jam, mending nggak usah sama sekali. Atau, kalau belum sempat baca 20 halaman, ya nanti aja deh bacanya. Ini adalah jebakan perfeksionisme. Padahal, yang terpenting dalam membangun kebiasaan bukanlah durasi, tapi frekuensi. Seberapa sering kamu melakukannya? Jauh lebih baik olahraga 5 menit setiap hari, daripada olahraga 1 jam tapi cuma seminggu sekali. Kenapa? Karena setiap pengulangan adalah sebuah suara kecil yang kamu berikan untuk identitas barumu. Setiap kali kamu memakai sepatu olahragamu, kamu sedang berkata pada dirimu, aku adalah orang yang rajin berolahraga. Coba sekarang lihat sekelilingmu. Apakah lingkunganmu mendukung kebiasaan baik yang ingin kamu bangun? Atau justru malah menghambatnya? James Clear menyarankan kita untuk mendesain ulang lingkungan agar kebiasaan baik menjadi pilihan yang paling mudah. Contohnya, kamu ingin makan lebih sehat. Jangan simpan buah-buahan di dalam kulkas yang tertutup, tapi letakkan di atas meja makan agar terlihat jelas. Ingin rajin baca buku? Taruh buku di samping tempat tidurmu, bukan di rak yang jauh. Ingin mengurangi main HP saat belajar atau bekerja? Letakkan ponselmu di ruangan lain. Jangan andalkan kekuatan tekadmu setiap hari. Itu melelahkan. Biarkan lingkungan yang bekerja untukmu. Karena kalau kebiasaan baik itu mudah dilakukan, otak kita tidak akan lagi repot-repot mencari alasan untuk menundanya. Kadang kita terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Kita terus bertanya, kapan berat badanku turun? Kapan bisnisku besar? Kapan videoku viral? Padahal, perubahan sejati itu datang dari proses kecil yang terus kita ulang setiap hari. Bayangkan seperti air yang menetes di atas batu. Bukan karena kuatnya tetesan pertama yang membuat batu itu berlubang, tapi karena konsistensinya yang tanpa henti. Jadi, berhentilah menunggu motivasi besar datang. Cukup buat langkahnya jadi sangat kecil, tapi ulangilah setiap hari, jatuh cintalah pada prosesnya, bukan hanya pada hasilnya. James Clear juga membahas tentang otomatisasi kebiasaan. Semakin sedikit keputusan yang perlu kamu buat setiap hari, semakin besar peluangmu untuk bertahan pada kebiasaan itu. Otak kita punya kapasitas terbatas untuk membuat keputusan, jadi jangan dihabiskan untuk hal-hal yang bisa diotomatisasi. Misalnya,
Gunakan alarm otomatis sebagai pengingat waktu belajar atau membaca. Siapkan pakaian olahraga dari malam sebelumnya, jadi paginya tinggal pakai. Jadwalkan hari belanja makanan sehat setiap minggu, jadi kamu nggak perlu pusing mikirin mau masak apa. Saat kebiasaan sudah menjadi otomatis, kamu tidak lagi berjuang untuk memulai, kamu hanya melanjutkan ritme yang sudah terbentuk dengan sendirinya. Ada cerita menarik dari sebuah kelas fotografi di Universitas Florida. Dosennya membagi mahasiswa menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan dinilai berdasarkan kuantitas atau jumlah foto yang mereka kumpulkan. Semakin banyak, semakin bagus nilainya. Kelompok kedua akan dinilai berdasarkan kualitas. Mereka hanya perlu menyerahkan satu foto terbaik di akhir semester. Hasilnya mengejutkan. Foto-foto terbaik justru datang dari kelompok yang fokus pada kuantitas. Kenapa? Karena mereka lebih sering memotret, lebih sering mencoba, belajar dari kesalahan, dan terus memperbaiki teknik mereka. Mereka tidak terjebak dalam teori tentang foto sempurna. Mereka hanya terus bertindak. Ini membuktikan bahwa kesempurnaan itu lahir dari frekuensi, bukan dari menunggu inspirasi. Jadi, hukum ketiga ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Ini bukan tentang siapa yang paling niat, tapi tentang siapa yang paling mudah untuk memulai. Mulailah dengan sangat kecil, tapi jangan pernah berhenti. Karena perubahan besar dalam hidup bukanlah hasil dari satu lompatan raksasa, melainkan dari ratusan, bahkan ribuan langkah kecil yang kamu ulang setiap hari tanpa kamu sadari. Make it easy, buat kebiasaan baikmu terasa ringan, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton bedah buku Atomic Habits episode ke-6. Di episode berikutnya, kita akan membahas hukum keempat. Make it satisfying, bagaimana cara memberi imbalan pada otak agar kebiasaan baik terasa memuaskan dan ingin terus diulang. Jangan lupa klik subscribe dan tulis di kolom komentar. Kebiasaan kecil apa yang akan kamu mulai hari ini? Sampai jumpa!